Oke, assalamualaikum. Kita jumpa lagi ya. Kali ini akan membahas soal TPM yang tahap 2, TPM kota ASDP ya, yang kode B. Tadi udah soal 1 sampai 5, sekarang 6 sampai 10. Oke, di soal nomor 6 ini kita disajikan beberapa gambar partikel. Nah, kita tuh diminta mencari yang ion. Ingat ya, kalau ion itu jika jumlah proton dan elektronnya tidak sama. Sekarang kita lihat gambar 1. Elektronnya ada 2. Nih, elektronnya ada 2, protonnya ada 3. Berarti dia ion. Ion, betul ya? Nomor 2. Elektronnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elektronnya 10. Protonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia juga ion. Nah, nomor 3 sekarang. Elektronnya ada 2, protonnya juga 2. Bukan, ini berarti netral ya. Yang nomor 4, elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Protonnya juga 8. Nah, berarti dia bukan ion. Berarti yang ion adalah nomor 1 dan 2. Jawabannya yang A ya, soal nomor 6. Mudah toh? Kita tinggal ngitung berapa elektronnya dan berapa protonnya. Gampang banget. Sekarang soal nomor 7. Oke, ini juga nggak susah kalau kita tahu konsepnya. Aduh, yang nomor 8 belum tak kerjain ini. Nggak apa-apa lah, kita nanti tak kerjakan ya. Soal nomor 7. Oke, ini ada ticker timer. Jadi kita harus tahu prinsip kerja ticker timer dulu nih. Prinsip kerjanya si ticker timer itu, kalau titiknya ini ya, dia semakin rapet maka GLBB-nya dipercepat. Kalau titiknya semakin renggang maka GLBB-nya diperlambat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, titik-titiknya jaraknya, dan itu kan semakin rapet, berarti dia yang dipercepat. Nah, sekarang kita lihat kalau GLBB-nya dipercepat itu, maka grafiknya yang betul yang mana? Kalau dipercepat berarti semakin lama T-nya semakin gede ya, maka kecepatannya juga semakin besar. Kita lihat yang sesuai yaitu yang A. Ini ya, naik ya, T-nya semakin lama, V-nya semakin naik. Berarti jawabannya yang A. Oke. Jadi kita tahu prinsip ticker timernya kayak gimana. Kemudian kita cari grafik yang sesuai. Kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya nomor 8 ini mohon maaf malah lupa tak kerjain. Tapi jawabannya C kalau mau mengerjakan ya. Silakan nanti untuk PR lah nomor 8 ini. Oke. Kalau sudah tahu jawabannya boleh WA Ibu. Udah ini soalnya udah terlanjur, udah tak bikinin filenya, tapi udah tak bikin videonya ternyata kecer. Ya wis lah, nggak apa-apa lah. Soal nomor 9 ya. Oke, ini posisi bumi, bulan, dan matahari. Nah, kalau ada soal kayak gini maka kita harus gunakan daya imajinasi kita seolah-olah kita di bagian bumi yang itu ya. Karena ini yang ditanyakan tuh pas bulannya, maka kita posisinya di daerah yang hitam-hitam ini, yang malam kan ya. Kayak gitu. Nah, yang ditanya perubahan posisi pada posisi C dan F. Oke, C-nya ketutupan. Ini ya. Posisi C dan F. Oke, kalau kita lihat yang posisi C, kan kita pada saat malam nih ya. Maka bulannya mesti kelihatannya sedikit, tapi nggak dikit banget, masih kelihatan. Kelihatannya agak banyak. Nah, karena mataharinya ada di sebelah kanan, berarti bagian bulan yang kelihatan itu yang sebelah kanannya. Tapi sedikit ya. Oke, berarti kalau nggak B ya D gitu ya. Kita lihat loh. Tapi kita lihat ya, karena kita posisinya di tengah yang malam, maka yang paling tepat adalah yang D. Coba kita lihat yang F ya. Sekarang kita lihat yang F. Kalau kita ada di tengah-tengah bumi ini ya, kemudian pas F, maka ini kan dia bukan purnama ya. Kalau purnama pas itu dia di E. Nah, berarti
Karena F itu belum purnama tapi hampir purnama ya, maka jawabannya yang D. Oke ya. Oke, itu soal nomor 9 ya. Sekarang soal nomor 10 yang terakhir. Oke, ini bidang miring. Ini mudah juga. Soalnya agak beda dari soal yang biasanya, tapi kalau kita tahu dan paham konsepnya, insya Allah bentuk apapun kita bisa menyelesaikan ya. Kita lihat yuk nomor 10. Seorang pekerja memindahkan beban yang beratnya 600 Newton. 600 Newton ini W ya. W. Kemudian gaya yang mampu dikeluarkan. Nah, ini ya yang berapa ini? 360 itu F atau FK. Kan? Nah, kalau ditanya bidang miring yang dapat digunakan oleh pekerja, maka kita harus ngecek satu-satu kan, tapi ngeceknya apanya kita lihat dulu pakai rumus umumnya ini ya. W per F sama dengan L per H. W nya udah tahu, F nya udah tahu, masukkan ke rumus. Nah, L sama H nya ini yang kita cari. Carinya gimana? Kita cari L atau H, L per H ini yang nilainya 1,67 supaya bisa diangkut sama pak pekerjanya atau ibu pekerjanya ya. Kita hitung masing-masing. Ini L, ini L, ini L. L itu long ya. Kita ganti warna. Nah, yang ini H, tingginya H, dan H. Oke, yang nomor 1 6 bagi 4, hasilnya 1,5, nggak sama ya. Yang nomor 2 5,6 dan 3, hasilnya 1,67, sama. Sekarang yang nomor 3 2,5 dibagi 1,5, hasilnya juga 1,67. Wah, udah ketemu nih ya. Yang sama ini ya, yang sama-sama 1,67 itu adalah nomor 2 dan 3. Berarti jawabannya yang B. Kayak gitu. Jadi caranya yang pertama kita harus nyari ini dulu ya. Ini tuh keuntungan mekaniknya. Dengan cara W per F. Kalau sudah ketemu nanti kita cari masing-masing nilai L per H yang sama dengan nilai yang udah kita cari tadi ya. Oke, seperti itu. Terima kasih ya untuk soal nomor 6 dan 10 sudah selesai kita bahas. Tapi tadi yang soal nomor 8 itu nanti belum ya, mohon maaf Ibu lupa. Silakan nanti kalian kerjakan ya yang nomor 8. Nah, sudah nanti di WA kan ke Ibu. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga terus kesehatan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.